Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul mengalahkan godaan kedagingan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang rendah hati, mengakui kelemahan kami dalam menghadapi godaan kedagingan. Kami sering terjebak dalam keinginan duniawi dan nafsu yang mengaburkan pandangan kami dari kebenaran Engkau. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu dalam renungan hari ini. Bukalah mata hati kami untuk melihat kelicikan dari godaan si jahat, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melawannya. Ajarkan kami untuk cara hidup dalam Roh Kudus dan tunduk kepada kehendak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, godaan kedagingan merupakan salah satu rintangan terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nafsu duniawi, keinginan untuk memuaskan diri sendiri, dan juga godaan dosa selalu berusaha menarik kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari jalan kebenaran Tuhan. Namun sebagai umat beriman, kita memiliki kekuatan untuk melawan godaan ini dan meraih kemenangan. Mari kita baca Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, manusia memiliki dua sisi rohani dan sisi kedagingan. Sisi rohani kita ingin mengikuti kehendak Tuhan, sedangkan sisi kedagingan kita selalu tergoda oleh kesenangan duniawi. Pertempuran antara dua sisi ini seringkali terasa berat dan kita seringkali tersandung dalam godaan dan kita menjadi jatuh. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Yesus Kristus sendiri pernah dicobai di padang gurun dan Dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengalahkan godaan itu. Dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus dan juga mengandalkan kebenaran firman Tuhan, kita pun dapat meraih kemenangan seperti yang Yesus contohkan ketika menghadapi godaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kadang dibuat frustasi oleh diri sendiri. Keinginan untuk berubah seolah-olah senantiasa terbentur oleh tembok yang tebal. Keinginan kita tinggal keinginan saja. Karakter negatif yang ingin kita ubah seolah-olah itu melekat erat dan itu tidak mudah untuk dilepaskan. Karakter itu menyeret kita masuk ke dalam perangkap si jahat. Kita sadar hidup itu tidak kudus, namun kita tidak berdaya seolah-olah. Bahkan doa pun seperti tidak berdampak pada kerohanian kita. Mari kita baca Mazmur 39 ayat 9.
lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Saudaraku, Daud sebagai salah satu penulis kitab Mazmur, Daud juga mengalami hal yang sama, terbentur pada tembok yang menyebabkan dia jatuh. Kita semua termasuk Daud ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, tetapi seolah-olah kita itu sulit sekali untuk lepas dari ikatan untuk jatuh dalam dosa. Daud sadar akan hidupnya yang fana. Di satu sisi, Daud hidup di tengah-tengah orang fasik. Daud sadar ia tidak sama dengan mereka dan tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Akan tetapi, Daud sadar bahwa kedagingannya itu yang bergejolak. Maka Daud memilih berdiam diri. Tidak mau membalas ajakan orang fasik untuk ikut-ikutan berdosa, ikut-ikutan arus duniawi. Saudaraku, ketika kita merasa tidak berdaya lagi akan godaan dunia ini, berdiam dirilah sejenak. Konsentrasilah pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar kita diberi kekuatan untuk mampu menghalau godaan duniawi ini. Tidak mudah dilakukan, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita menjadi mampu melakukan, menjauhkan diri, menahan diri atas godaan dosa. Saudaraku, banyak orang melakukan mengejek kita, menertawakan upaya kita untuk hidup kudus. Di pihak lain, sama seperti Daud. Daud berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang tidak dapat membiarkan umatnya hidup dalam dosa. Daud sadar kalau Allah itu bertindak menguduskan umatnya, berarti akan ada hajaran bagi umatnya yang tetap hidup dalam dosa. Disiplin Tuhan itu keras, saudaraku. Tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Sungguh Daud itu merasa tidak sanggup dalam menghadapi Tuhan ketika hidupnya tetap berkecimpung dalam dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang kita baca ini, pemazmur Daud berdoa, "Lepaskan aku ya Tuhan dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal." Ayat ini mengandung beberapa poin penting untuk dapat kita renungkan, saudaraku. Yang pertama, pengakuan akan kelemahan. Daud menyadari bahwa dia itu rentan terhadap godaan dosa dan juga pelanggaran. Dia tidak berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri, tetapi dengan rendah hati, Daud mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yesaya 64 ayat 8. "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Saudaraku, penting bagi kita untuk mengakui bahwa kita orang yang lemah. Yesaya menggunakan metafora manusia itu sebagai tanah liat dan Tuhan sebagai pembentuknya, sang penjunan yang agung. Hal ini menunjukkan ketergantungan manusia pada Tuhan dan pengakuan bahwa kita ini memiliki keterbatasan dengan banyak kelemahan kita. Ayat ini mengingatkan kita tentang sifat kita yang lemah dan juga ketergantungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, ketika kita mengakui kelemahan kita, maka hal ini bukan berarti menunjukkan rasa malu atau rasa putus asa.
Justru sebaliknya saudaraku, dengan rendah hati mengakui kelemahan kita, maka kita sedang membuka diri untuk menerima kasih dan juga pertolongan dari Tuhan Allah Bapa kita. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengandalkan diri sendiri untuk melawan godaan dosa. Dan kita itu membutuhkan kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Berikut ini ada beberapa manfaat mengakui kelemahan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, maka kita sedang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita mengakui kelemahan kita, berarti Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita belajar lebih percaya kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dengan mengakui kelemahan kita, hal ini akan membuka jalan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan ingin membantu kita mengatasi kelemahan kita. Ketika kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga bimbingan yang kita butuhkan. Di saat kita mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita menyadari kelemahan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi lebih peka terhadap kelemahan orang lain juga. Kita belajar untuk lebih berbelas kasih dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, saling mensupport, saling memberi kekuatan. Dengan mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Mengakui kelemahan kita membantu kita untuk melihat diri kita dengan lebih realistis lagi. Kita belajar untuk tidak menjadi sombong dan lebih menghargai orang lain. Ya saudaraku, dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan adalah langkah pertama untuk memperoleh kekuatan dan kemenangan dalam hidup ini. Ketika kita dengan rendah hati mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga bimbingan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita di dalam kebenaran Tuhan, dalam rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, saudaraku, permohonan pengampunan. Daud memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya dari segala pelanggaran yang dia lakukan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan saja yang dapat melepaskannya, yang memiliki kuasa untuk menghapus dosa dan memberi kemenangan atas semua godaan yang ada ini. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi pengingat yang indah akan kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Langkah pertama dalam menerima pengampunan dan juga kemenangan adalah dengan mengaku dosa-dosa kita. Ini bukan tentang mempermalukan diri sendiri di hadapan Tuhan, melainkan tentang menyatakan kejujuran kita kepada Allah dan mengakui kebutuhan kita akan kasih dan juga pengampunan dari Tuhan. Meskipun kita berdosa, Allah tetap setia, Allah tetap adil, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya untuk mengampuni dan menyucikan kita.
Keadilan Tuhan ini terletak pada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah membayar dengan lunas semua dosa-dosa kita. Ketika kita mengakui dosa, Allah mengampuni kita secara penuh dan membersihkan diri kita dari segala kejahatan. Pengampunannya ini bukan hanya menghapus konsekuensi dosa saja, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan pengampunan dan penyucian, kita diperkuat untuk dapat melawan godaan. Kita tidak lagi terikat pada dosa, melainkan memiliki kekuatan untuk kita dapat memilih jalan yang benar, kebenaran dalam jalan Tuhan. Saudaraku, kemenangan atas dosa dan godaan bukan hanya sebuah harapan saja dalam hidup ini, tetapi ini sebuah kenyataan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, senantiasa mau mengakui dosa kita dan menerima kasih Tuhan yang penuh kuasa itu. Dengan demikian, kita akan mengalami kemenangan sejati dalam hidup kita ini. Yang terakhir, nomor 3, takut akan celaan. Daud tidak ingin menjadi celaan bagi orang lain karena dosa-dosa yang dia lakukan. Daud ingin hidup dengan cara memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, hidup sebagai orang Kristen berarti hidup memuliakan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan setiap aspek kehidupan kita harus mencerminkan akan hal itu. Kita diciptakan Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan. Melalui ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita memang tidak sanggup mengendalikan kedagingan kita secara 100%. Oleh karena itu, saudaraku, karena kelemahan kita dalam mengendalikan kedagingan ini, marilah kita berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah yang sanggup membebaskan kita dari tubuh maut ini. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menahan godaan kedagingan kita, supaya kita tidak terus-menerus jatuh dalam dosa-dosa yang itu-itu saja. Berdoalah senantiasa agar Roh Kudus menolong kita dengan memberikan kekuatan yang ekstra untuk mengatasi kelemahan kedagingan yang cenderung menyeret kita jatuh jauh dari Tuhan, jatuh dalam kedalaman dosa. Mengalahkan dosa kedagingan bukanlah hal yang mudah dilakukan, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan dengan komunitas Kristen yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, yang saling mensupport dengan saudara-saudara seiman, kita dapat memperoleh kemenangan Tuhan atas pertolongan Roh Kudus. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tuhan ingin membantu kita untuk kita dapat mengalahkan godaan dari kedagingan yang membawa kita jatuh dalam dosa. Kita tidak sendirian dalam perjuangan melawan godaan ini. Ada kemenangan dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan
dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk tidak jatuh dalam kedagingan dosa-dosa yang membawa kita pada kematian yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan hati, mengakui kelemahan kami dalam menghadapi godaan kedagingan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah membiarkan nafsu dan keinginan dunia menguasai kami, dan kami telah melupakan firman-Mu yang kudus. Kami mohon pertolongan-Mu untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menolak godaan kedagingan dan untuk memilih jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mengendalikan diri kami, untuk hidup dalam kesucian. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan menjadi terang bagi dunia. Tuhan, kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkanlah iman kami dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami dapat mengalahkan godaan kedagingan dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan cara-cara yang baru. Dan Engkau akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.